warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Pikawati Anas Rusdi dengan NIM 2010301036 dari kelas 2A3 semester 2 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktikum dengan materi dasar asesmen pengukuran antropometri nyeri dan sensoris. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Antropometri dapat digunakan untuk menilai atau membandingkan struktur tubuh tertentu. Misalnya antara bagian tubuh kiri dengan kanan, apakah sama simetris atau tidak asimetris. Nah, jika didapatkan tidak seperti yang seharusnya, maka dicurigai terdapat masalah baik masalah asupan gizi maupun kelainan struktur yang bisa disebabkan oleh bawaan lahir, didapat karena trauma atau penyakit tertentu. Oleh karena itu, pengukuran antropometri penting untuk dilakukan oleh fisioterapis, terutama pada bayi, anak-anak, serta pasien gangguan ortopedi. Terdapat pada aksis atau titik pusat ada lengan atas atau akromion, lengan bawah yaitu epicondylus lateralis, karpal tangan atau processus styloideus radi, tungkai atas yaitu sias, dan tungkai bawah yaitu tuberositas tibia, dan engkel yaitu malleolus. Nah, pada prinsip pengukuran antropometri yaitu ada dua. Yang pertama ada pada upper extremity terdapat yang pertama ada true lung terdapat di lengan yaitu akromion sampai processus styloideus radi, panjang seluruh tangan yaitu akromion sampai ujung jari tengah. Oke, selanjutnya di sini pertama saya akan mengukur panjang lengan pasien, di mana aksisnya berada pada akromion diukur sampai processus radius radi. Dan selanjutnya pada akromion lagi sampai ujung jari. Oke, selanjutnya kita lanjut pada bagian sinistra. Kita mengukur lagi dari panjang lengan pasien di mana aksisnya berada pada akromion diukur sampai processus radius radi. Dan selanjutnya pada akromion sampai ujung jari. Nah, yang kedua ada bone length, ada os humeri lengan atas yaitu akromion sampai epicondylus lateralis. Dan pada os radius dan ulna lengan bawah yaitu epicondylus lateralis sampai processus styloideus radi. Contohnya seperti ini, bagian dekstra mulai dari akromion sampai epicondylus lateralis tibia, kemudian pada panjang lengan bawah pasien di mana titiknya pada epicondylus lateralis tibia sampai processus radius radi. Selanjutnya pada bagian sinistra mulai dari akromion sampai epicondylus lateralis tibia, kemudian pada panjang lengan bawah pasien di mana titiknya pada epicondylus lateralis tibia sampai processus radius radi. Nah, selanjutnya pada lower extremity terdapat dua juga, yaitu yang pertama true length tungkai yaitu sias sampai malleolus lateralis, panjang keseluruhan tungkai yaitu dari umbilicus sampai malleolus lateralis. Kemudian pada panjang tungkai bagian sinistra di mana titik asisnya berada pada sias sampai malleolus lateral. Selanjutnya pada bagian sinistra titik asisnya umbilicus sampai ujung jari kaki. Kemudian pada panjang tungkai bagian dekstra di mana titik asisnya berada pada sias sampai malleolus lateral. Kemudian pada bagian dekstra titik asisnya pada umbilicus sampai ujung jari kaki. Yang kedua bone length yaitu os femur tungkai atas yaitu dari trochanter major sampai epicondylus lateralis tibia. Nah, selanjutnya pada os tibia dan fibula tungkai bawah yaitu epicondylus lateralis tibia sampai malleolus lateralis. Selanjutnya panjang pada tungkai atas di mana titik asisnya pada trochanter major sampai ke epicondylus lateralis tibia. Nah, selanjutnya pada tungkai bawah bagian dekstra titik asisnya epicondylus lateralis tibia sampai malleolus lateralis. Selanjutnya pada bagian dekstra di mana titik asisnya pada trochanter major sampai ke epicondylus lateralis tibia.
pada tungkai bawah bagian dekstra titik asisnya pada epicondylus lateralis tibia sampai malleolus lateralis. Nah, odemanya yaitu pengukuran dimulai dari aksis, dimulai dari per 5 cm, 10 cm, 15 cm di atas aksis atau di bawah aksis, lalu dibandingkan lingkar anggota tubuh kiri dan kanan. Nah, selanjutnya kondisi postural. Nah, yang pertama tinggi skapula kanan dan kiri, yang kedua tinggi pelvik kanan dan kiri, yang ketiga kemiringan vertebra, nah yang keempat kondisi vertebra. Dengan catatan gunakan pulpen untuk tanda. Selanjutnya pemeriksaan nyeri, visual analog scale atau yang biasa disebut dengan VAS. Yaitu cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala linear ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap cm. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Selanjutnya, ujung yang satu mewakili tidak ada nyeri, sedangkan pada ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Dan bahkan dengan kata lain, pengukuran nyeri dengan VAS sumbernya langsung dari pasien itu sendiri. Baik Bu, pada alat ini Ibu menggeserkan sesuai dengan rasa nyeri yang Ibu rasakan ya. Nah, nilai 0 itu tidak ada nyeri, 1-3 nyeri ringan, dan 4-6 nyeri sedang, 7-9 nyeri berat, dan 10 itu nyeri yang tidak tertahankan. Baik Bu, kita mulai ya. Pada nilai diam, apakah Ibu merasakan nyeri? Sepertinya tidak ya Bu. Oke, selanjutnya pada gerakan maju, apakah Ibu merasakan nyeri? Kira-kira berapa nilai rasa nyeri yang Ibu rasakan ya? Oh, sepertinya nilai 3 ya Bu. Berarti Ibu merasakan nyeri ringan. Selanjutnya kita mulai lagi ya Bu. Sekali lagi maaf ya Bu, apakah Ibu merasakan nyeri? Merasakan nyeri ya? Nilai berapa ya Bu? Sepertinya nilai 7, nyeri berat Bu. Baik Ibu, di sini Ibu pada saat diam Ibu tidak merasakan nyeri, nilainya 0, dan pada saat Ibu menggerakkan nilai 3 yaitu termasuk nyeri ringan, dan pada saat ditekan itu termasuk nyeri 7 yaitu nyeri berat. Oke, selanjutnya pemeriksaan sensorik. Nah, pemeriksaan sensorik ini merupakan pemeriksaan yang menghubungkan manusia dengan rangsangan dari luar. Nah, informasi yang diterima oleh reseptor menjadi pertanda bagi tubuh untuk memberikan respon. Gejala sensorik dapat diklarifikasikan dalam 4 golongan. Ya, yang pertama yaitu hilang perasaan kalau dirangsang atau anestesia. Yang kedua, perasaan terasa berlebihan kalau dirangsang yang biasa disebut dengan hiperestesia. Nah, yang ketiga, perasaan yang timbul secara spontan tanpa adanya perangsangan atau parestesia. Nah, yang keempat, nyeri. Nah, selanjutnya pada unsur penilaian. Yang pertama, penilaian sensasi tajam tumpul. Yang kedua, penilaian sensasi panas dingin. Yang ketiga, penilaian sensasi raba halus kasar. Dan yang keempat, penilaian rasa posisi proprioseptif. Dan selanjutnya ada penilaian sensasi diskriminatif atau biasa disebut dengan stereognosis. Nah, tes stabilitas yaitu biasa dilakukan tesnya pada telapak tangan dengan cara membedakan rasa tajam dan tumpul, kasar dan halus, panas dan dingin. Kita masuk pada pemeriksaan sensoris ya Bu. Ibu bisa menebak nanti apa yang Ibu rasakan ya. Oke. Kasar ya Bu. Kalau ini apa yang Ibu rasakan? Halus. Kalau ini Bu? Tajam. Ini Tumpul. oke. Panas. Dingin. Oke. Nah, selanjutnya pada
proprioseptif adalah kemampuan tubuh untuk merasakan lokasi gerakan dan tindakannya. Fisioterapi dapat membantu untuk pasien melakukan gerakan aktif pasif resisted. Selain itu, fisioterapi juga bisa menginstruksikan pasien melakukan gerakan lain, misalnya miring duduk, mengangkat kaki, dan lain-lain. Fisioterapi selalu mengontrol dan menanyakan rasa, lokasi, dan apa yang dilakukan. Di sini Ibu diminta untuk menutup mata ya Bu. Nanti Ibu menebak saya arahkan kakinya ke arah mana ya. Oke, kita mulai ya Bu. Geli. Ini ke arah mana ya Bu? Atas. Ini? Bawah. Ini? Kiri. Kalau ini? Kanan. Oke. Selanjutnya pada sensasi diskriminatif. Nah, sensasi diskriminatif ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi objek umum dengan palpasi, bentuk, tekstur, dan ukuran objek. Tes ini merupakan tes untuk pemeriksaan lesi lobus parietal, di mana sebuah objek ditempatkan di tangan pasien dan mereka diminta untuk mengidentifikasi ketidakmampuan untuk mengidentifikasi bentuk atau membedakan antara objek. Dapat menunjukkan lesi lobus kontralateral parietal. Ini Ibu bisa menebak ya, ini apa? Nah, ini tisu. Ibu tisu. Ini ikat rambut. Dan ini kunci. Oke. Tutup mata. Nah, Ibu silakan tutup mata ya. Ini apa ya Bu? Tisu. Oke. Kalau ini Bu? Ikat rambut. Kalau ini? Kunci. Oke. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.